Halo, kami dari kelompok 1 Sosiologi Komunikasi kelas E yang beranggotakan Hemi Yuda Muhammad NIM 2019 053 0220, Andini Aprilia NIM 2019 053 0180, Mayhalfri Dava Barik NIM 2019 053 0192, Listiarini NIM 2019 053 0201, dan Reski Yoga Pamungkas NIM 2019 053 0209. Pada kesempatan kali ini bakal bahas materi mengenai keterkaitan antara agama, media, dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang suci dan sakral, yakni hal-hal yang dibolehkan ataupun dilarang. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan media, agama yang awalnya merupakan sesuatu yang suci dan sakral menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan media. Media sendiri bukan hanya sebagai sebuah alat, tetapi juga institusional di dalam masyarakat, sehingga terjadi proses pengaturan dan juga adaptasi tertentu oleh masyarakat melalui cara dan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Saat ini, seperti yang kita ketahui, media bukan hanya memanfaatkan agama sebagai sebuah konten, tetapi sebaliknya, agama juga memanfaatkan teknologi sebagai sebuah alat untuk menyebarkan ideologi, dakwah, dan lain sebagainya guna mempengaruhi banyak orang. Nah, terkait hal tersebut, berikut kami paparkan beberapa fenomena terkait relasi antara agama dan media dan bagaimana posisi masyarakat akibat perkembangan media serta agama. Fenomena 1. Dapat kita temui mulai banyak orang yang berhijrah dikarenakan banyaknya tayangan-tayangan yang semakin mengedukasi terkait agama Islam. Hijrah sekarang ini sering diartikan sebagai proses perpindahan dari perilaku yang belum sesuai dengan syariat menuju perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Saat ini tidak jarang bahkan banyak sekali artis di tanah air yang mulai melakukan hijrah dan menampilkan di media. Hal ini yang bisa disebut dengan islamisasi publik, di mana hijrah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi diperlihatkan kepada publik. Cara ini menjadi sarana dakwah bagi para artis di media untuk menyebarkan dakwahnya. Dakwah yang dilakukan artis biasanya seperti siraman rohani atau bintang tamu di acara-acara berbau Islam yang menceritakan kilas balik mengapa dia sampai berhijrah. Tidak jarang juga hal ini dimanfaatkan oleh media untuk menggait publik dengan cara memakai jasa para artis yang berhijrah untuk dijadikan sebagai bintang iklan, terutama iklan-iklan yang mengandung unsur Islami. Contohnya adalah produk Wardah yang dikenal dengan kehalalannya menggunakan Dewi Sandra yang menggunakan hijab sebagai bintang iklan dalam promosi produknya, sekalian untuk menampilkan pesan kepada target pasarnya bahwa produk ini aman dipakai oleh seluruh masyarakat, terkhusus umat Islam karena menggunakan bahan-bahan alami yang aman dan halal. Akibat tayangan dari perkembangan media dan relasi agama yang dilakukan para artis inilah yang memicu masyarakat untuk mengikuti jejak artis yang ditontonnya tersebut dengan ikut berhijrah ke jalan yang lebih baik. Selain itu, hal ini memposisikan masyarakat menjadi masyarakat konsumer yang menjadikan budaya konsumsi atau berbelanja sebagai pusat aktivitas kehidupan. Fenomena 2. Fenomena selanjutnya yang kami angkat terkait dengan penyebaran hoax tentang agama yang marak beberapa waktu silam, yaitu kasus klepon yang sempat booming di Jagat Raya karena dikabarkan tidak Islami. Klepon merupakan salah satu makanan tradisional khas Pulau Jawa. Beberapa waktu yang lalu, klepon mendadak viral karena unggahan seseorang di media sosial yang melabeli makanan tersebut tidak Islami demi mengajak orang-orang untuk membeli kurma yang tentunya terkenal dengan hal-hal yang berbau Islam. Pada fenomena ini, media menjadi sarana untuk penyebaran isu mengenai klepon yang tidak Islami, yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan hal yang sebenarnya, di mana klepon sendiri terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Tidak ada unsur haram di dalamnya. Hanya karena klepon bukan dari daerah Arab seperti kurma,
lantas bisa disebut sebagai makanan yang tidak islami. Terkait berita ini, tak sedikit masyarakat yang terpacu emosinya karena menganggap hal ini berkaitan dengan hal-hal yang berbau sara, walaupun ini hanya sebuah parodi. Pada sisi lain, hal seperti itu dapat menjadi titik kecut bagi masyarakat terkait hal-hal sensitif tersebut. Oleh karena itu, menyadari konteks unggahan tersebut sebagai parodi, maka masyarakat menjadi lebih bijak dan lebih santai dalam berkomentar dan menanggapinya di media sosial. Fenomena ketiga, pemberitaan terkait terorisme yang seringkali melibatkan Islam di dalamnya membuat istilah Islamophobia terus digembar-gemborkan. Hal ini terkait dengan bagaimana media memproduksi kesadaran palsu. Dalam pemberitaan, sering diperlihatkan bahwa anggota teroris sering menggunakan cadar, membuat masyarakat memiliki kesadaran palsu dalam otaknya yang terus diyakini, yaitu wanita bercadar adalah teroris. Menggunakan cadar merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, bercadar merupakan hukum sunnah bagi seorang perempuan. Namun pada kenyataannya, masyarakat menilai perempuan yang berkerudung lebar, bercadar, dan berpakaian serba hitam selalu dikaitkan dengan terorisme. Berita-berita terkait bom bunuh diri yang pelakunya menggunakan cadar yang disebarluaskan melalui media massa maupun platform media sosial lainnya semakin memperkuat media untuk mengaitkan dan memperkuat cadar dengan paham radikal. Hal ini pula yang menyebabkan keresahan, bahkan memunculkan stigma di masyarakat ketika menemui orang-orang yang menggunakan cadar. Di sisi lain, tayangan di media secara tidak langsung berpengaruh terhadap perempuan-perempuan yang menggunakan cadar. Tak jarang mereka yang menggunakan cadar mendapatkan perlakuan buruk, bahkan kekerasan di lingkungan masyarakat sekitarnya karena kesadaran palsu dari efek media yang dikonsumsinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.